Gua paling skeptis kalau ada project yang cuma berusaha migrating Web2 idea to Web3. Itu mostly nggak jalan. Menurut lo siklus ini bakal berakhir kapan dan Bitcoin bisa di angka berapa nih? Bitcoin di siklus ini, kalau gua rasa bisa more than 100K di cycle Bitcoin. Menarik, ya. Menarik. Cuma gini, maksudnya Ethereum itu kan kita sebagai pengguna itu setiap kali kita menggunakan blockchain Ethereum, ketika kita bertransaksi itu kita kan membayar gas namanya, gas fee. Nah, gas fee itu kan di-store kemana ya? Di-store ke network Ethereum itu. Jadi mungkin dari financial statement ini ya mereka anggap fee ini sebagai income, sebagai revenue. Nah, maka dari sini ada fees. Ya Gas kan? fees itu adalah fees gitu ya. Betul. Mungkin boleh share nggak, gas fees itu apa sih? Gas fees itu jadi konsepnya gini, kita pakai blockchain itu nggak gratis. Ya, kita pakai blockchain ketika gua transfer 1 ETH ke lo, itu perlu bayar 0,000 sekian ETH sebagai gas fee. Mungkin kita flashback spiritnya dulu, kenapa gitu. Karena gini, kalau digratisin, nanti orang bakal spam networknya. Sedangkan resource di blockchain itu nggak infinite. Karena orang kan perlu server untuk jadi validator segala macam. Jadi orang perlu kasih gas fee sedikit supaya orang nggak spam. Gitu. Supaya ekosistemnya terjaga. Gitu. Kayak biar transfer lah ya. Betul. Jadi Nah, fees. transaksi semakin banyak, orang bayar gas fee semakin gede. Orang bayar gas fee semakin gede. Kalau dari perspektif ini, artinya di financial statement, revenue dia semakin gede. Nah, ini fees. Oke, itu fees. Oke. Kemudian Supply side fee. supply side fees. Ini yang saya pahami ya, adalah gini. Fee yang gas fee yang dipotong ketika kita bertransaksi, itu sebagian itu di-burn, sebagian di-forward ke miner atau staker, orang-orang yang melakukan staking, atau validator, istilah itu sama aja lah pokoknya. Jadi ini adalah jumlah ETH yang dibagikan balik ke validator. Gitu. Nah, maka dari sini kalau kita lihat di sisi revenue, total revenue itu adalah dari 64,55 million US dollar dikurangin 18,14 million US dollar. Hasilnya adalah revenue-nya. Jadi apa yang masuk dikurangin apa yang keluar. Berarti itu tuh tadi ya, misalnya kayak tadi kan, kalau misalnya gua transfer ke lu kan ada biaya transfer. Nah, biaya transfer ini sebagian tuh dibalikin ke validator gitu, yang memfasilitasi transfernya kita gitulah. Betul. Itu adalah yang supply side fees. Supply side fees. Okay. Mungkin kalau kita ngomongin audiens dulu yang banyak orang saham gitu, lebih mudah dimengertinya, fees itu gross revenue gitu, terus supply side fees itu COGS. COGS, iya. Ya. Iya. Terus ketemu net revenue-nya, Iya. kan? Iya. Kemudian expense itu adalah gini. Di Ethereum itu, Ethereum juga selain mendistribusikan, tadi ada beberapa gas fee ke para miner atau staker, setiap blok Ethereum juga membagikan beberapa ETH kepada miner sebagai tadi insentif supaya mereka ngejagain networknya, supaya aman, supaya diproses dengan baik. Nah, jika di total ketemunya segini, misalnya di bulan Juli sekarang ada 133,26 million US dollar. Nah, karena ini sifatnya adalah outgoing kan, ini kan kita dari perspektif Ethereum nih, gitu. Pura-puranya Ethereum sebagai as a company gitu kan. Jadi dari perspektif Ethereum, dia keluarin duit. Dia keluarin duit buat para staker gitu. Jadi di sini dianggap sebagai expense gitu, biaya pengurang. In the end, earning-nya ya tinggal dikurangin, ya revenue dikurangin expense, jadi net earning.
Ya, minus Ya. yang sekian itu ya. Itu Yes. berarti kalau misalnya minus, berarti ini P&L-nya bukan, ini dari kacamatanya Ethereum-nya gitu berarti? Pura-puranya Ethereum as a company. As a Ya, company. which is sebenarnya bukan, tapi ini pengandaian aja supaya mungkin orang yang biasa di dunia saham lebih dengan mudah lebih paham itulah. Nah, tapi kalau misalnya minus kayak gitu, yang ngebayarin siapa kalau kayak gitu? Ini kan benernya nggak bayar ke siapa-siapa. Cuma benernya bilangan minus ini bisa dibilang adalah inflasi dari ETH-nya. Karena tadi kan kalkulasinya dari expense itu tadi adalah total ETH yang dibagikan ke para miner atau stakers, ya kan? Itu artinya menciptakan Ethereum baru. Nah, kalau kita di dunia saham juga, ketika saham diterbitkan baru, artinya pemegang saham sebenarnya terdilusi. Nah, ini menjadi nilainya semakin turun itu. Makanya indirectly dibilang expense. Oke. Iya. Berarti ya ini jadi inflasinya si Ethereum berarti. Karena inflasi secara tidak langsung kan mengurangi value dari setiap ETH yang kita pegang. Mungkin gitu di konsep financial statement. Oke. Sip. Thank you. Ya ini moga-moga bener ya. Iya. Gua bukan orang financial soalnya. Iya. Oke. Sekarang gue pengen masuk ke topiknya DeFi. Ya. Soalnya kan salah satu fundamental yang menurut gue itu paling menarik di Ethereum adalah fungsi DeFi-nya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum pernah dengar, ini mirip kayak kita pinjam uang, ya kan? Kita kan kalau misalnya ke bank, kita bisa pinjam uang, kita bisa pakai KPR, kita bisa pakai KPM, gitu kan? Kredit mobil atau kredit rumah atau apartemen, apapun itulah, atau komersil. Dan kita bisa mendapatkan uang misalnya 70% atau berapapun persentase itu dari nilai kolateralnya gitu. Nah, sebenarnya di Ethereum ini kan juga bisa kan? Bisa, maksudnya tuh kita pakai Ethereum kita atau pakai yang lainnya lah untuk menjadi kolateral, lalu kita pinjem duit dari situ gitu. Ya. Nah, boleh jelasin nggak sih bro, apa benefitnya kalau misalnya kita melakukan pinjem uang menggunakan kolateralnya Ethereum atau bahkan Bitcoin dibandingkan dengan yang ada di traditional finance, seperti KPR atau KPM gitu? Yang pasti gini, kadang kita kalau punya aset, kita pengen gadein, apapun bentuk asetnya. Kalau kita punya mobil, kita bisa ke financing. Kalau kita punya rumah, bisa ke bank. Kalau kita punya kripto, ini jadi pertanyaan, kita mau gadein di mana kriptonya gitu. Ya, kita bisa gadein ke DeFi, decentralized finance. Gitu. Karena kita punya Bitcoin atau Ethereum, kasih ke bank, mereka geleng-geleng kepala, ini makanan apa? Gitu. Jadi ya ini alternatif financial bahwa lu punya kripto, lu juga bisa gadein gitu. Lu bisa terpapar juga dengan produk-produk financial, mirip seperti di dunia perbankan. Perbedaannya di mana? Kalau misalnya dari segi traditional finance sama dari DeFi ini? Nah, ini DeFi itu sangat menarik. Apalagi dilihat dari kacamata orang-orang TradFi ya. Orang TradFi itu mungkin yang belum tahu, TradFi itu traditional finance. Itu sebutan orang-orang yang blockchain, yang Web3 itu ke industri konvensional finansial. Jadi menariknya kenapa? Sebetulnya di dunia finansial itu semua bisa direplikasi ke blockchain. Karena simple lah sebenarnya. Saving lending itu kan as simple as kolateral harga berapa, kemudian secara perusahaan atau secara protokol risk levelnya mau memberikan lending berapa persen dari nilai kolateral gitu. Dan kalau kita ngomongin DeFi, karena kolateralnya kripto, harganya itu bisa diketahui secara native, secara pemrograman di smart contract. Kolateral lu 1 ETH adalah sekarang katakan 3.4 atau 3.5 thousand of US dollar. Itu secara pemrograman kelihatan di situ. Nanti kolateral kelihatan nih. Oh, kolateral Anda 3,5 ribu US dollar. Jadi tinggal nanti di protokol level
risk manajemennya adalah 70% dari kolateral. Ya udah, dimasukkan 70% masuk. Jadi benar copy paste doang apa yang terjadi di TradFi, di copy paste secara kode ke blockchain. Nah, yang membedakan adalah barangnya tadi. Kalau yang di sini bisa rumah, di sini adalah kripto. Iya, benar-benar. Ya. Ya. Gue lumayan fascinated sama fungsionalnya ini sih. Ini bakal jadi salah satu video gue nanti setelah podcast ini ya, yang solo. Tapi yang gue pengen tanya ini deh. Kita ini kan bisa pinjem, misal kita kolateralnya itu adalah Ethereum. Let's say gampangnya 100 juta worth of Ethereum. Atau kita mau dua Ethereum gitu lah. Kita pinjemnya ini bisa apa? Apakah harus Ethereum juga atau bisa USDT? Kita bisa pinjam anything biasa. Berdasarkan kolateral tersebut gitu ya. Platform DeFi itu banyak. Ya, yang terkenal AV, ada Compound Finance segala macam lah. Kita di Indonesia juga ada, namanya Nusa Finance. Ini Indodax punya? Bukan Indodax punya, tapi kita bisa dibilang founding project ini. Nah, gua sama Oscar. Oh iya, keren. Jadi tadi sampai mana? Jadi apa namanya? Pinjam ETH, USDT. Benernya konsep lending di kripto cuma mengadopsi apa yang ada di TradFi. Ya. Tapi lebih ke instrumen keuangan ya, bukan di orang KPR gitu ya. Tapi di instrumen keuangan. Orang pinjem, katakan kita ngomong di stock market ya. Kalau orang mengkolateralkan sesuatu, bisa diartikan bahwa dia lagi nge-hold. Dia bullish di stock it. Atau kalau kita kripto, dia bullish. Yang dia keluarin, artinya dia yang bearish. Dia posisi bearish di situ. Ya kan? Jadi, kalau di kripto, misalkan gini. Saya punya ETH, kemudian saya kolateralnya ETH, tapi saya pinjamnya apalah misalkan BTC gitu misalkan. Bisa diartikan bahwa saya bullish di ETH, saya mau nge-short BTC. Gitu, kurang lebih. Itu salah satu apa namanya yang bisa dipakai sebagai instrumen shorting. Ya, oke. Nah, ini mungkin supaya gue pahamin dari tadi ya, mengenai use case-nya nih. Kapan sih ini berguna? Contoh kayak tadi, misalnya kita masukin Ethereum, lalu kita pinjem Ethereum, berarti kan misalnya tadi ya, kita punya gampangnya 10 Ethereum. Kita masukin 10 Ethereum sebagai kolateral, lalu kita dapat 7 Ethereum, gitu ya kan. Kita ambil Ethereum. Lalu kita jual Ethereum-nya. Kita jual Ethereum-nya itu di $3.500 gitu kan. Berarti kapan-kapan, misalnya kita pinjamnya 3 tahun, 5 tahun, atau apapun itulah. Harganya jadi $5.000 gitu misalnya, atau jadi 10.000 gitu kan. Artinya kan kita rugi kan? Kita rugi maksudnya tuh, wah dulunya kita tarik 70% atau 7 Ethereum ini di harga $3.500, 5 tahun kemudian kita mesti balikin waktu angkanya itu di $10.000 gitu kan. Nah kalau itu berarti, tadi kan kalau misalnya kita masukin Ethereum buat tarik Ethereum, itu gara-gara kita percaya bahwa Ethereum itu bakal jatuh harganya. Soalnya kalau misalnya harga itu jatuh, kan berarti kan kita tarik 3.500, kapan-kapan waktu kita beli, mungkin kita cuma beli $1.000 gitu, lebih murah. Biasanya yang menjadi kolateral dengan apa yang dipinjam itu aset yang berbeda. Gitu. Kita jaminin ETH, kita pinjamnya USDT gitu biasanya. Nah, ini benernya sama persis seperti instrumen keuangan tradisional gitu. Lo biasa kalau misalkan pinjam duit di katakan stock market, kan buat margin, buat leveraging. Ini sama konsepnya. Gua punya ETH, gua pinjam USDT, gua belikan lagi di ETH. Artinya tadinya gua cuma punya 1 ETH, terus gua gadein, gua dapat 70% lebih, gua belikan lagi ETH, gua jadi punya 1,7 ETH. Jadi ini sebagai bentuk margin kita di kripto. Leverage gitu. Leverage, ya. betul. Nah, tapi boleh sharing dari segi resikonya nggak? Kalau tadi kan kita punya 10 ETH, besok kita ambil tadi kan 7 kali 3.500 dalam bentuk USDT gitu kan. Lalu kita beliin lagi Ethereum-nya gitu, jadi kita punya 17. Resikonya itu di mana? Apa yang terjadi
kalau misal harga itu turun gitu, dan sampai harga turun berapa itu bakal apa yang terjadi gitu? Resikonya sama persis kayak di margin ya. Ada margin call. Kalau marginnya kena, ya udah liquidated. Sama persis. Hanya bedanya ini otomatis di blockchain. Kalau misalkan di broker, di di sekuritas, ya mereka manual gitu aja. Bedanya itu doang. Oke, kalau misalnya tadi kan lu sempat bilang bahwa ya lu sama Bro Oscar ngebikin itu kan yang buat DeFi-nya ini. Aspek legalnya gimana sih di Indonesia? Sebenarnya secara legalitas belum ada sih kalau DeFi. Jadi kita sekarang ya sudah kita jalanin aja. Mungkin sampai next year ya, karena sekarang ada yang namanya Undang-Undang P2SK, di mana per 2025 itu regulator dari kripto dan segala turunan itu akan pindah ke OJK. Mungkin nanti akan diperdalam lagi di OJK, karena OJK kan punya instrumen namanya sandbox, di mana semua orang boleh daftar ke situ. Tapi ini juga tantangan di dunia blockchain, karena blockchain itu naturally global. Apalagi kita ngomongin DeFi gitu. Jadi lu kolateral yang minjemin orang Afrika, orang Hong Kong, orang Singapura, random gitu. Terus cara regulasinya seperti apa? Nah, itu akan menjadi tantangan. Iya, tantangan juga apakah regulatornya bisa memberikan kebijakan yang sesuai dengan industri kriptonya. Kan mereka juga harus menjadi pemain kripto supaya mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang baik dan benar kan. Amazingly mereka cukup ngerti sih. Mereka banyak yang mulai on-chain, coba-coba DeFi segala macam. Mereka cukup tahu kok. Buka akun di Indodax kali. Supaya ngetes nanti. Ya, banyak orang regulator yang mereka main juga. Oke. Nah ini ada salah satu, gue kemarin dikirimin sama, gara-gara tim gue tahu lu bakal datang, temen gue ada yang kirimin satu video ya, mengenai tadi salah satu yang lu bahas, mengenai compound finance. Oke. Itu ada phishing. Phishing itu jadi, kalau misalnya kita ketik compound finance, kita pencet enter, URL tuh berubah jadi yang lain gitu kan. Padahal kita ketiknya udah persis sama gitu. Ini kan sehingga orang jadinya bisa input username, password segala macam kan. Kalau misalnya orang nggak benar-benar detail bahwa URL-nya itu berubah gitu kan. Nah dari lu ada tips nggak ya supaya kita menghindari case-case phishing seperti ini di Web3 itu kayak gimana? Jadi mungkin perlu digarisbawahi, phishing itu bukan hal yang spesifik di Web3. Semua industri, Web2, Web3 ada phishing-nya. Mungkin ya di dunia perbankan juga kemarin-kemarin rame, banyak phishing. Gitu. Iya, yang terakhir yang OCBC, gue pernah cover tuh ya. Di Singapura. Ya, jadi sama aja gitu. Terus kita cara ininya gimana, antisipasinya? Nah, kalau di blockchain untungnya nih, ada mekanisme buat mencegah. Karena yang di phishing itu kan cuma websitenya, bukan walletnya. Jadi kita kalau transaksi di Web3, itu ada UI-nya, katakan compound finance tadi, kita masuk ke websitenya, tapi otorisasi transaksi itu bukan di website. Otorisasi transaksi itu ada di wallet yang kita install, bisa di mobile app, bisa di extension, di browser. Yang paling umum MetaMask, misalkan. Nah, kita mau transaksi apapun, lewat UI apapun, mau compound finance atau apapun, nanti di MetaMask tuh akan mengkonfirmasi kembali. Lu mau transaksi ini. Bener apa enggak? Nah, itu mesti dicek tuh. Jadi, di kripto kita namain clear signing. Jadi, sebelum lu sign transaksinya, lu ngertiin dulu deh apa yang lu mau sign. Lu baca dulu. Oh, saldo akan berkurang sekian. Di sisi lain, saldo ini akan tambah sekian. Lu baca, bener ini expected, oke, baru lu sign. As simple as that, bener. Lebih teliti, apalagi lebih teliti, di tahap ya. itu gitu ya. Kalau mau lebih lanjut lagi, selain tadi pakai wallet, tambahin lagi hardware. Hardware kan ada ledger misalkan, atau pakai tracer. Jadi kadang kita takut kan laptop kita jangan-jangan kena virus gitu. Ya udah kalau lu takut di hardware aja. Karena hardware lu bisa simpen di SDB. Iya, oke. Salah satu hal lagi, tadi lu sempat ngomong juga mengenai NFT Donald Trump tadi. Ya. Boleh share nggak sih apa itu NFT? Dan NFT ini kan sebenarnya hebohnya kayaknya di siklus
yang kemarin kan, yang sekarang ini kesannya lebih mati gitu. Menurut lu kayak gimana? Dan masa depan NFT kayak gimana? Gua sendiri bukan big investor di NFT ya, agak skeptis juga. Tapi gua rasa NFT as a technology akan sangat berguna gitu. Maksudnya kalau kita ngomong Ethereum ada yang namanya ENS. Lu pernah dengar nggak? Nggak tahu. Ethereum Name Service. Jadi kalau di dunia web biasa, HTTP, di dunia www, itu kan ada yang namanya DNS, Domain Name System. Gimana indodax.com, overpost.com, saya nggak tahu. Misalkan itulah. Itu bagian dari sistem DNS. Nah, kalau di Ethereum, mereka punya padanannya, nah ENS, Ethereum Name Service. Nah, itu bentuknya benarnya DNS juga gitu. Jadi kita bisa punya nama, kata William Sutanto.eth di Ethereum. Dan itu fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada pamedam, segala macam. Karena memang domain name itu, baik yang .com maupun ini natively di Ethereum, ya cara mainnya seperti itu. First come, first serve. Lu daftar duluan, lu dapat. Kalau orang lain mau beli, ya udah bidding. Benar, tapi kalau misalnya dari segi harga, lu nggak terlalu bullish di sana tadi NFT. Mungkin tergantung project juga kali ya. Karena memang majority of the NFT project, mereka lebih ke IP project yang didukung sama community. Nah, begitu community-nya lemas, gitu misalkan mulai berkurang, otomatis harganya akan turun gitu. Tapi benernya NFT sama kripto ya mirip-mirip sih, balik lagi fundamentalnya apa gitu. Oh, fundamentalnya bisa kuat banget, katakan buat gaming gitu. Gamenya benar-benar laris, fungsinya ketemu, utility-nya ketemu, bisa jadi project itu bakal bullish. Contohnya misalkan Magic, kartu Magic. Ya konsepnya sama ini. Ini cuma collectible doang bener ya. Tapi bisa dimainin gitu. Itu naturally bisa jalan di NFT. Oke. Dan gaming ini jadi narasi yang gede tahun ini. Iya, iya. Oke, gue punya 2 segmen lagi. Yang pertama itu tentang immutability. Oke. Kan di tahun 2016 itu pernah ada kena hack di smart contract DAO gitu kan. Boleh share nggak sih detailnya? Lalu apakah ada concern ini bisa kejadian ulang? Pasti bisa kalau di level smart contract. DAO itu beneran cuma smart contract. Smart contract yang dibikin oleh sebuah organisasi DAO untuk ya investment, skema investment segala macam. Mereka ada lubangnya di dalam smart contract-nya, dihack, Ethereum-nya diambil sama hacker. Nah, ini bisa terjadi apa enggak? Ya pasti bisa. Tinggal, maksudnya namanya software, kalau nggak teliti dikit ada hacker, itu biasa gitu. Cuma kalau pertanyaannya apakah nanti kejadiannya bakal sama seperti 2016, mungkin itu yang membedakan menurut gua. Itu mungkin karena early of the Bitcoin as well ya. Jadi ketika itu semua juga panik tuh. Itu ada di buku Cryptopian juga, kalau tertarik bisa baca. Vitalik juga panik waktu itu. Semua founder Ethereum juga panik karena duit segede itu nyangkut di smart contract, dicolong sama hacker. Di tengah kepanikan, mereka setiap malam meeting lembur-lembur, ya udah deh kita hard fork aja, kita balikin lagi gitu. Nah, cuma menurut gua sekarang mereka udah mature sih. Ya, mungkin nggak bakal kejadian lagi karena itu menjadikan dilema sendiri. Sekarang tercipta Ethereum sama Ethereum Classic itu, which is not nice lah for the ecosystem. Iya, ya mungkin kalau misalnya hard fork itu buat teman-teman tahu kayak semacam reversal gitu ya. Jadi si hacker ini mereka nggak bisa, ya intinya ETH-nya itu dibalikin ke rightful owner gitu kan. Ya. Itu kan yang orang-orang bisa aja ada yang takut nanti kalau misalnya gue udah transfer ke lo Bitcoin nanti di reverse kayak gimana gitu. Sedangkan gue udah kasih barangnya ke lo gitu kan. Tapi sekarang as ekosistem lumayan mature juga sih sebenarnya. Karena banyak sekali lembaga-lembaga auditor untuk kode-kode Ethereum Solidity. Jadi setiap kali orang bikin project, biasa yang kita lakukan adalah sebelum kita announce ke publik, kita mesti lolos audit dulu. Kalau audit bilang oke, baru kita rilis. Dan sekarang hack-hack di Ethereum pun biasa
orang nggak berani kayak hack terus kabur gitu. Karena mereka tahu on-chain is permanent, basically. Lu mau kabur kemana? Indian ketemu juga sama FBI segala Bisa di-track. on-chain kelihatan semua bro, kan? Jadi daripada kabur biasa mereka kerjasama sama yang punya project. Terus project ya udahlah lu berhasil hack, biasa kompromi di situ. Udah deh, lu ambil 70%-nya, 80%, lu balikin 80%-nya, 20%-nya buat lu. Ini ya duit kita belajar lah. Udah. Biasa yang terjadi itu sekarang. Oke. Ini segmen terakhir mengenai fundamentalnya ETH gitu kan. Kan functionalities-nya ada beberapa. Dari tadi kita bahas tentang smart contract gitu kan. Boleh nggak sih jelasin apa itu smart contract? Lalu kayak contoh use case yang paling populer itu apa? Smart contract yang paling banyak, yang paling familiar, yang mungkin tadi udah dibahas juga supaya gampang bayanginnya ya DeFi tadi. Ya. Pada dasarnya smart contract itu kode-kode untuk melogikakan bisnis ke dalam blockchain. Apapun itu. Logika sederhananya misalnya, lu kalau masukin 1 ETH, lu dapat token berapa gitu. Itu konsep dari ICO. Atau kalau misalnya di DeFi, lu kalau masukin 1 ETH, di dalam protokol ngitung 70%, artinya lu boleh lending 70%-nya itu as USDT gitu misalkan. Nah, logika-logika tersebut kalau di TradFi, di konvensional bisnis, tulisnya di mana? Kontrak. Di kontrak. Kalau ini tulisnya di digital, di dalam blockchain. Nah, itu kenapa namanya smart contract. Sebenarnya cuma mendigitalisasi kontrak tradisional ke dalam kode. Tapi mungkin bedanya juga ini kali ya, kalau misalnya kontrak kan harus ada orang yang menerapkan, harus ada CS yang telepon, harus ada minta tanda tangan, lalu kalau misalnya nggak bayar, harus ada tukang nagihnya. Sedangkan kalau misalnya smart contract ini semuanya udah serba otomatis gitu ya. Semua otomatis. Kalau if ini artinya ini, kalau misalnya harga turun sekian artinya margin call gitu kan. Jadi udah nggak ada debt collectoran gitu. Nggak ada. Nah itu liquidation-nya cepet banget loh. Langsung, one block. Benar. Iya, makanya kalau misalnya ada yang kejadian-kejadian kayak waktu kemarin isu-isu perang Iran sama Israel gitu, kita seret langsung liquidation banyak gitu. Iya. Dan nggak bisa didispute sama sekali karena semua dalam code. Lu kalau di TradFi masih bisa dispute masuk pengadilan. Ini nggak bisa. Masih bisa ngeles itu ya. Nggak bisa. Bantuin dong gitu. Kasih extension Ya. gitu. Ini sudah semua di dalam code. Oke. Nah, nomor 2 adalah dApps. Boleh share nggak apa sih itu dApps? Lalu juga sama kayak contoh yang paling populer yang bisa useful di real world case itu kayak apa? dApps itu, ini dApps maksudnya decentralized application ya. Ya, DAPPS ya. dApps itu ya sesuai namanya decentralized applications, yaitu aplikasi-aplikasi yang dibikin di atas blockchain. Kadang kita sebut dengan ekosistem Web3 di situ. Jadi itu intinya adalah para developer ini mereka leverage blockchain punya kelebihan. Kelebihannya apa? Decentralized, transparan, auditable, segala macam. Nah, daripada mereka bikin di Web2 yang nggak ada transparansi, segala macam, mereka bikin di Web3. Dan di Web3, kenapa mereka bikin di Web3 juga? Karena mereka bisa leverage Web3 punya ekosistem, token, segala macam. ETH, gitu. Mereka punya project yang ada hubungannya dengan kripto. Ya udah mereka bikin dApps. Gitu. Mereka termasuk saving lending tadi, DeFi. Kalau benernya DeFi, saving lending ada di CeFi juga. CeFi which is centralized finance, yaitu ya mirip lembaga perbankan itu. Ada juga, ada yield-nya juga, sama persis itu. Tapi banyak orang lebih suka di DeFi karena apa? Transparan. Lu di CeFi lu nggak tahu, lu nabung di sana duitnya buat apa. Kita nggak punya visibility sama sekali. Tapi kalau di DeFi, orang bisa lihat di blockchain-nya, ada total orang yang nabung segini, yang lending segini, bunganya segini, semua transparan. Jadi itu kenapa orang-orang bikin lebih di blockchain, di dApps tadi. Dan kerennya lagi ya, dApps ya. Satu dApps dengan yang lain tuh bisa talking to each other.
Katakan bisa aja protokol gua mau landing protokolnya tidak support koin tertentu, supportnya USDT gitu. Tapi gua mau langsung dapatnya bukan USDT, tapi koin Nusa gitu misalkan, koin kita. Itu bisa langsung jadi satu kesatuan itu. Gua cuma transaksi sekali, gua borrow, walaupun masing-masing protokol ini benernya nggak support Nusa, yang landing nggak support Nusa, yang Nusa juga nggak support saving landing yang di sini misalkan, bisa connect. Karena semua di Ethereum gitu. Oke. Mungkin boleh sharing nggak, kan smart contract, ya kan, dApps gitu kan. Apa sih yang membedakan dua ini di-build di atasnya Ethereum dengan yang lain? Bedanya gini, biasa kalau project menentukan mereka mau network di mana, itu memang ada consideration itu. Karena kalau mereka butuh yang solid sekali, katakan ini adalah project yang very, very expensive gitu, atau project pemerintah atau mempengaruhi orang banyak, mereka akan lebih pilih network yang paling solid, which is Ethereum. Tapi kendalanya apa? Scalability-nya jelek, mahal, karena bayarnya pakai ETH. Tapi untuk project yang lain, misalnya gaming, mereka akan pilih network yang lain. Bisa jadi L2. L2 lebih mahal, masih terlalu mahal. Mereka pilih L3, which is lebih murah lagi gitu. Jadi setiap project mereka punya consideration masing-masing. Apa sih bedanya L1, L2, L3, L4 gitu? Mungkin gampangnya aja ya. L1 itu adalah protokol level. Jadi L1 itu bisa dibilang adalah blockchain yang menjadi dasar dari semua blockchain yang udah lama gitu biasa. Contohnya ya, Bitcoin, Ethereum gitu. OG-nya blockchain itulah. Tapi tadi menjawab trilema tadi bahwa ternyata di L1 ini tidak bisa menjawab tantangan trilema, yaitu terutama di scalability-nya. Nah, timbullah L2. Kita mau banyak project yang kita benernya butuh TPS, transaction per second-nya butuh cepet nih. Gaming kan lu nggak boleh lemot dong. Lu gaming online, hitungannya ping-nya udah 2 digit milliseconds, ya kan? Jadi blockchain-nya kalau mau digunakan untuk gaming mesti cepet banget gitu. Nah, kemudian timbul inisiatif bikin L2. Kita tetap mau blockchain-nya, kita tetap mau decentralized, kita tetap mau secure, tapi kita mau scalable, mau cepat gitu. Ya, mereka bikin satu lagi layer di atas L1, which is L2 gitu. Nah, tapi ternyata L2 itu ternyata kurang cepat juga gitu. Nah, bikin lagi satu L3 di bawah, di atas L2 gitu. Nah, ini buat kasus-kasus di mana aplikasi-aplikasi yang butuh scaling yang luar biasa cepat, gaming atau misalkan high frequency trading. Mereka akan masuknya lebih ke L3 nanti. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin L2 ya kan ada banyak Ethereum base gitu kan. Mungkin yang terkenal di Indo mungkin Manta gitu misalnya kan. Oke. Gimana sih cara kita membedakan project-project yang bagus kalau misalnya di L2 antara satu sama yang lain? Apakah yang balik kedua yang tadi lagi atau ada yang lainnya? Paling gampang sih kalau menilai project ya, ini nggak terlepas dari L1, L2, L3 juga. Kita bisa lihat supporternya. Investor-investor mereka itu adalah investor yang kredibel atau enggak, papan atas atau enggak. Terus next, memang kita mesti pelajarin, mau invest saham, invest kripto sama aja, kita mesti pelajarin fundamentalnya. Ini blockchain ngapain sih? Itu kenapa sih lu bikin blockchain gitu? Gunanya apa? Cuma mau rakpul doang, mau ngumpulin duit doang, atau memang ada challenge, ada tantangan yang mau dijawab dari blockchain ini gitu. Kemudian eksekutornya siapa, manajemennya siapa, orang-orangnya, apakah punya track record yang bagus apa enggak gitu. Nah, kemudian mungkin tools lain yang bisa dilihat juga kalau kita udah ngomongin
mungkin agak technical analisis itu. Ya, sorry, kalau rasio-rasio fundamental ya mestinya. Fundamental. Ya, kita bisa lihat angka-angka misalkan TVL, total value lock. Jadi total value lock kalau di dalam blockchain adalah berapa value yang dikunci di dalam blockchain tersebut. Karena di blockchain itu ada DeFi. Ketika ada DeFi, artinya ada orang yang nabung di situ. Baik native tokennya maupun Ethereum, USDT, segala macam. Supaya ekosistem ini berputar harus ada value yang dikunci di situ. TVL-nya berapa? Semakin besar TVL-nya artinya project L2 atau L3 tersebut lebih solid karena ekosistemnya jalan. Gitu. Nah, kan salah satu yang resonate sama kebanyakan audiens itu mengenai Manta. Gua harus tanya lu nih, pegang nggak lu Manta? Gua personal nggak pegang. Personal nggak pegang. Tapi kalau dari segi project gimana? Apa yang lu lihat dari Manta? Jujur gua sendiri nggak terlalu belajarin Manta sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir gue ya, yaitu mengenai salah satu teknologi yang menarik, DePIN gitu, ya kan, Decentralized Physical Infrastructure Networks. Kan salah satu yang mungkin contoh yang gue pakai itu adalah render lah gitu. Soalnya ini gampang divisualisasi sama dipahami sama banyak orang. Render itu basically ya kalau misalnya kita punya ekstra processing atau enggak komputer lah ya, kita bisa nyewain ke orang yang mau ngerender sebuah animasi atau film yang berat gitu kan. Nah, pertanyaan gue, apa pendapat lu terhadap future-nya aplikasi-aplikasi seperti ini? Apakah suatu saat ke depan itu bakal menjadi sebuah hal yang besar yang bisa menggantikan sesuatu yang udah existing gitu? Misalnya ya, kalau misalnya gue ngomongin long term ya, apakah... Oke, mungkin dua pertanyaan lah. Pertama, apakah menurut lu gimana tentang render secara project dan secara fundamental? Terus yang kedua, apakah dia bisa menggantikan aplikasi-aplikasi lain blockchain gitu? Apakah nanti bakal ada misalnya TikTok versi blockchain atau Instagram versi blockchain atau kayak gimana? Gua rasa kalau konsep dari render sih sangat menarik, sangat secara fundamental bagus sih sebenarnya. Karena ya kadang kita punya banyak resource GPU selama itu nggak kepake kan. Ya udah, why not di-utilize sama orang lain. Ini kan bentuk dari apa sih, ekonomi sharing. Which is sudah lama, ini cerita udah lama di web 2. Ya kan, ada Gojek, ada Grab, ada Uber, segala macam. Konsepnya sama, ekonomi sharing. Cuma ini ekonomi sharingnya ke dalam bentuk yang lebih apa ya, lebih ke infrastruktur gitu. Bisa GPU, mungkin proyek-proyek lain DePIN juga banyak selain render gitu. Which is, I think akan sangat impactful di dunia. Karena tanpa ekosistem blockchain, hal-hal seperti itu akan sangat susah untuk mencapai mass audience gitu. Maksudnya rame-rame yuk kita bikin apa bareng gitu. Itu paling enak di blockchain sebenarnya. Dan karena transparan itu sih. Transparan, kita gampang cari fundraising lewat blockchain. Kemudian itu Web3 is about community, itu perlu digarisbawahi. Web3 is all about community, termasuk render atau project DePIN apapun. Lu bisa berhasil kalau community-nya ada. Community itu mungkin kalau dalam kasus render, siapa yang ngasih resource? Siapa yang mau nyewa? Kalau dua ini ketemu, jadi. Kalau misalnya secara ekonomik ketemu gitu ya, orang yang nyewain dapat cuan dan dia bisa nutupin biaya dia versus orang yang ngepake animator, dia ngelihat dengan render ini lebih murah dibandingkan alternatif lainnya, itu bakal bisa jalan gitu kan kira-kira logikanya ya. Ya sama persis kayak Web2 bener ya. Kayak Gojek, ada driver, ada yang mau pakai drivernya. Kalau dua ini ketemu, mereka jalan. Kalau cuma satu doang nggak jalan. Ada nggak sih mungkin satu project yang menurut lu paling menarik gitu, yang bisa ada real world case-nya yang sekarang udah jalan gitu? Nah ini juga tesis gua. Kita susah ngomongin Web3 kalau di compare sama Web2 bener ya. Gua paling skeptis kalau ada project yang cuma berusaha converting
migrating Web 2 idea to Web 3. Itu mostly nggak jalan. Biasanya yang jalan di Web 3 adalah natively Web 3 minded. Sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak pernah ada. Depin is something new. DeFi is something new. Karena natively crypto to crypto financial. Ya. Misalkan crypto high frequency trading, itu juga hanya ada di Web 3. NFT only Web 3 naratif. Hal-hal seperti itu yang jalan. Jadi akan sangat susah kita berpikiran bahwa udah ada ini Web 2 udah jalan, kita porting ke Web 3. Kenapa? Menurut itu menarik point of view-nya. Kenapa itu susah jalannya? Karena kalau mungkin gini ya, kalau Web 2 udah jalan, buat apa sih kalian ke Web 3? Solving a problem that doesn't exist gitu. Iya, betul. Ujung-ujungnya biasanya apa? Cari duit doang. Ujung-ujungnya seharusnya kalau misalnya ini bisa lebih efektif, bisa lebih murah, mungkin susah. Bisa. Web 3 kalau mau lebih efektif, lebih efisien tuh susah. Karena itu bukan yang berusaha dijawab di Web 3. Yang dijawab di Web 3 itu keamanannya, transparansinya gitu. Nah, kalau proyeknya itu oke, jalan. Mungkin ke depannya carbon trading, kita butuh transparansi. Kita butuh cross border. Nah, itu mungkin bisa tuh jalan di blockchain. Karena susah, setiap negara punya standar masing-masing. Itu lebih menarik kita bahas di blockchain. Tapi kalau existing Web 2 atau mau porting Tokopedia gitu ke Web 3, susah. Karena ngapain di Tokopedia udah jalan gitu. Social media is one thing. Karena ada hal yang mungkin orang nggak suka di sosial media. Which is privacy. Gitu. Oh, privacy. Privacy and censorship, yes. Mereka nggak bisa ngomong secara freely di sosial media. Nah itu makanya sekarang ada webcast segala macam. Itu mau dijawab sama mereka, which is ya semua orang boleh ngomong apa adanya, no censorship. Menarik. Oke. Ini pertanyaan terakhir bro. Ini I have to ask this question. Menurut lo siklus ini bakal berakhir kapan dan Bitcoin bisa di angka berapa nih? Bitcoin di siklus ini, aduh, not financial advice. Lu di podcast lu ada tulisannya ada. Kalau misalnya ada kita ngomong sini, ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Tentu ini cuman pandangan seseorang dan kita juga nggak untung apa-apa lu beli atau enggak gitu. Kita nggak bisa pom-pom Bitcoin. Kalau gua rasa bisa more than 100K di cycle Bitcoin. Menarik. Cuma gini, ini tesis yang gua temuin juga. Biasa yang viral, maksudnya kalau udah jadi kayak public kesepakatan publik bahwa ini habis ini bakal pump itu, biasanya nggak kejadian. Kalau itu biasanya orang take profitnya di 90.000. orang pada bilang 100.000. Di timingnya biasanya yang salah. Oke, katakan ETF kemarin, ETF Bitcoin. Iya. Semua orang bilang ETF begitu launch harga naik. Buktinya apa? Sebelum launch. Setelah launch apa? Jatuh. Dan justru gara-gara orang sepakat setelah ETF launch itu bakal naik, itu mereka waktunya take profit gitu ya. Dan gue lihat itu sudah berkali-kali gitu. Jadi harus jadi contrarian gitu. Apa yang ada suatu project ke hack, oh ini bakal turun, malah naik. Kadang aneh, persepsi publik itu biasanya salah. Iya, benar, setuju. Yang masal ya, timingnya salah. Indian tapi biasanya apa yang dicapai support level, resistannya itu benar. Timingnya yang salah. Oke, gue nggak jadi last question kalau itu. Gue harus nanya ini juga, kalau gue harus nanya lagi. Maksud lo apa timingnya salah? Kan sekarang kan konsensus orang itu adalah end of the cycle is 2025. Itu adalah konsensus orang-orang gitu kan. Maksud lo apa nih? Apakah jadi lebih cepat atau jadi lebih lama? Karena semua ngomong gitu, gue mikirnya kalau nggak lebih cepat malah lebih lama sekalian. Orang-orang ngomong akhir 2024 atau awal 2025. Iya. Nah, mungkin kalau sebelum itu udah kelewat kan, kita mid 2024 gitu. Ya berarti mungkin mid 2025 atau late 2025 gitu. Menarik. Kalau iya. gue lihat yang udah-udah ya. Iya. Ya, gue bener nggak? Gue bisa lihat poin itu. Ya, soalnya kalau misalnya semua orang udah setuju itu bisa menjadi market punya tesis, semuanya udah melihat bakal seperti itu kan. Berarti kita kan harus mikir one step ahead kan. Apa yang
market itu pikir ya kita harus satu di atasnya gitu. Tapi biasanya itu yang apa mereka prediksi bakal naik itu beneran naik, cuma timingnya aja yang salah. Iya. Sip. Thank you banget bro, semoga lu nggak bosen-bosen, nanti kita ronde kedua, ketiga, keempat, kelima, supaya kita semua bisa teredukasi dan belajar tentang kripto. Thank you banget bro. Nih udah diundang. Thank you banget. Ya.